Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Apriliani dengan NIM 20082030082. Saya dari kelas Perbankan Syariah CS semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai finansial teknologi atau fintech pada perbankan. Video ini merupakan tugas dari ulangan akhir semester mata kuliah Digitalisasi Teknologi Perbankan Syariah. Selanjutnya simak video berikutnya. Dalam video ini yang akan saya bahas yaitu tentang latar belakang fintech, definisi fintech, perkembangan fintech, jenis-jenis fintech, keunggulan dan kelemahan fintech, dan yang terakhir yaitu resiko adanya fintech. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi semakin berkembang pesat. Dengan masuknya era digital mampu mengubah perilaku manusia dalam mengakses berbagai informasi dan layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi kajian terkini adalah teknologi finansial atau finansial teknologi, atau yang sering kita sebut yaitu fintech. Selanjutnya ada definisi fintech. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Selanjutnya yaitu perkembangan fintech. Perkembangan fintech telah berhasil mendisrupsi kehidupan masyarakat yang tadinya hanya bersifat manual. Kini masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang serba digital. Tentunya ini merupakan suatu potensi yang dapat dimanfaatkan. Fintech juga secara global menggambarkan perkembangan secara pesat di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran, peminjaman atau lending, perencanaan keuangan atau personal finance, investasi retail, pembiayaan, riset keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menurut OJK dilihat dari jenis penyelenggaraannya, jenis fintech dibagi menjadi dua kategori, yakni fintech 2.0 dan fintech 3.0. Fintech 2.0 adalah layanan keuangan digital yang dioperasikan lembaga keuangan perbankan, sedangkan fintech 3.0 menunjuk kepada startup teknologi yang memiliki produk dan jasa inovasi keuangan. Berikut beberapa jenis fintech yang sedang berkembang. Yang pertama ada crowdfunding. Crowdfunding atau penggalan dana merupakan salah satu jenis fintech yang sedang populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Melalui jenis fintech ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Yang kedua ada microfinancing. Microfinancing adalah salah satu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Masyarakat kelas menengah ke bawah kebanyakan masih kesulitan untuk mengakses ke bank, sehingga fintech jenis ini hadir untuk mempermudah masyarakat mengakses institusi keuangan. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis ini dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman. Salah satu startup yang bergerak dalam bidang microfinancing adalah Amarta, yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodalan secara online. Yang ketiga jenis fintechnya yaitu digital payment system. Jenis fintech ini bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit atau token listrik PLN. Dengan jenis fintech ini kita gak usah beli pulsa ke konter handphone lagi untuk membeli pulsa atau ke kantor PLN untuk beli atau bayar token listrik. Yang keempat ada e-aggregator.
Berbeda dengan jenis fintech lainnya di Indonesia yang sebelumnya, e-agregator justru lebih kepada sebuah platform yang bisa digunakan masyarakat untuk mencari informasi maupun mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Fintech ini biasanya memiliki portal resmi di mana terdapat sederet informasi yang berhubungan dengan produk keuangan. Yang terakhir ada peer-to-peer lending. Jenis fintech ini salah satunya pasti sudah tak asing. Jenis fintech ini menyediakan layanan pendanaan atau penerimaan pendanaan di suatu platform yang sama. Sederhana, peer-to-peer lending adalah sebuah layanan pendanaan yang mempertemukan antara investor dan yang membutuhkan dana. Layanan berbasis peer-to-peer lending ini biasanya dibilang cukup banyak diminati. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan fintech menurut Otoritas Jasa Keuangan. Kelebihan dari fintech adalah yang pertama, melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Sedangkan kekurangan dari fintech adalah diantaranya sebagai fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usaha dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Yang kedua yaitu adanya sebagian perusahaan fintech yang belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Selanjutnya yaitu resiko fintech, yaitu pelindungan data pengguna. Isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak disengaja atau yang sering kita sebut sebagai serangan hacker atau malware. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.